Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan memberikan kehidupan yang baru bagi kami pada saat ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami memahami akan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita dari Yeremia 6 ayat 13 sampai 14. Yeremia 6 ayat 13 sampai 14. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Sedemikian firman Tuhan dari Yeremia 6 ayat 13 sampai 14. Dengan topik renungan harian kita pada hari ini, semuanya melakukan tipu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yeremia Tuhan pilih dan Tuhan utus untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umatnya. Di sini dalam Yeremia 6 ayat 13 sampai yang ke-14, kita bisa melihat bagaimana situasi keadaan umat Tuhan pada masa itu yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Yeremia dalam Yeremia 6 ayat 13 dan 14, dia mengatakan sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka. Ini memperlihatkan betapa banyaknya ya orang-orang yang sudah berbuat jahat, orang-orang yang melakukan ketidakadilan, orang-orang yang tidak taat lagi akan perintah Tuhan, orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudari, bahkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat hanyalah untuk mencari keuntungan pribadi semata, ya. Semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Semuanya melakukan tipu. Kenapa demikian? Yeremia menyampaikan dalam Yeremia 6 ayat 13 dan 14. Karena memang pada masa itu banyak juga ya nabi-nabi palsu yang menyerukan bagi mereka bahwa kehidupan mereka ada dalam damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera yang terjadi pada masa itu. Dan oleh karena ketidakadilan, oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan pada masa itu, termasuk juga nabi-nabi palsu yang melakukan ketidakbenaran, yang menyampaikan nubuat, yang katanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi adalah hanya mencari untung semata. Katanya menyatakan damai sejahtera, padahal kehidupan mereka tidak ada dalam damai sejahtera. Sehingga yang terjadi adalah umat mengalami penghukuman dari Allah dan dibuang kepada pembuangan yang ada di Babel. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan suatu seruan untuk pertobatan, seruan untuk kembali ke jalan Tuhan,
seruan untuk melakukan kehendak Tuhan, seruan supaya jangan melakukan penipuan lagi, jangan melakukan ketidakadilan, jangan melakukan kejahatan, tetapi hiduplah di jalan Tuhan, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, lakukanlah keadilan, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, ketika mungkin banyak orang-orang yang melakukan penipuan-penipuan, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang tidak berjalan di jalan Tuhan, ya bertobatlah. Dan kita juga diminta untuk tetap setia berjalan di jalan Tuhan, ya menyerukan seruan pertobatan. Kita tetap diminta untuk hidup di dalam Tuhan, dan orang-orang yang setia hidup di dalam Tuhan, dia akan berlaku adil, dia akan berbuat baik, dia akan berbuat yang membawa damai sejahtera bagi banyak orang, baik dari kecil sampai dewasa, baik imam-imam dan nabi-nabi yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, akan melakukan kehendak Tuhan dengan setia, membawa damai sejahtera, membawa keadilan, menyembuhkan luka hati. Ya, ayat 14 dikatakan, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Orang yang mengalami luka, sakit, penyakit, mungkin luka hati, ya pada masa itu dipandang sebagai hal yang biasa saja. Padahal ada penderitaan yang terjadi, tetapi dikatakan damai sejahtera, damai sejahtera. Saudara-saudari, ini mendorong kita selalu agar hidup kita juga, ya ketika pun banyak pergumulan, masalah yang kita hadapi, kita dituntun untuk tetap menguatkan, meneguhkan, ya mendorong, memotivasi saudara-saudari kita tetap hidup dalam Tuhan dan tetap dalam iman bahwa Tuhan memberikan keselamatan. Dan mari tetap setia hidup di dalam Tuhan, dan hidup kita akan membawa damai sejahtera, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan menuntun kami untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jikalau kami sudah jatuh ke dalam dosa. Ampuni kami Tuhan jikalau kami sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami tetap hidup setia di dalam Tuhan, dan hidup kami membawa damai sejahtera bagi banyak orang, berbuat adil bagi banyak orang, dan hidup yang menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan menolong semua saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi semua saudara-saudari kami, bagi Nora, Nandi Brian, bagi Biring Iyal, pulih sempurna kesehatan mereka Tuhan. Adik kami Kori, kakak kami Nandi Kembar, anak kami Nathan dan Ekin, pulih sempurna kesehatannya. Kami mendoakan juga kakak kami Kak Delpitra, pulih sempurna kesehatannya di dalam Tuhan. Demikian juga kami terus mendoakan anak kami Adriel, Clara dan Ari, agar apa yang mereka harapkan untuk masa depan yang baik boleh masuk dalam sekolah polisi. Itu pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada, dan jemaat Tuhan yang ada di Setelusada, sehat damai sejahtera dalam pimpinan-Mu. Ini doa kami ya Bapa, kami menjalani hidup kami hari ini, Tuhan menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap setia kepada Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan Tuhan, dan janganlah melakukan tipu yang sebenarnya itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Tetaplah berjalan di jalannya Tuhan, melakukan kebaikan dan keadilan. Dan ketika kita beraktivitas hari ini harus keluar rumah, jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersukacita, kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.